Oke, terima kasih saya ucapkan kepada setiap siapapun yang menonton video kita. Nah, ini untuk kelas 10 sebagai persiapan ujian mid semester dan bahas soal ya. Nah, harapan saya semoga bermanfaat. Nah, langsung kita perhatikan soal pertama. Ada 4 bilangan kuantum pada elektron terakhir pada atom krom 24. Ya, jadi ini perlu diingat nomor atom 24 ini adalah atom yang merupakan salah satu pengecualian pada konfigurasi. Dia butuh setengah penuh sehingga bukan 4s2 3d4 melainkan 4s1 3d5 ya. Diingat ya, 4s1 3d5. Demikian juga untuk nomor 29, nomor 47 juga. Nah, jadi bilangan kuantum pada elektron terakhir, kalau dikatakan terakhir berbeda dengan terluar ya. Terakhir itu berarti susunan berdasarkan energinya. Nah, jadi ini berada pada 3d5. Maka dari sini kita gambar dulu D-nya ada 5 kotak. Orbitalnya ada 5 dan elektronnya terisi 5. Jadi yang warna merah adalah elektron di D-nya, 5 ya. Maka N-nya adalah 3. Lalu L-nya untuk D2. M-nya untuk pas tepat di 5 itu berada pada posisi M plus 2 ya, berakhir di sini. Lalu S-nya plus setengah karena masih sekali lewat. Kalau sudah 2 kali lewat baru minus setengah. Jadi yang tepat adalah N-nya 3, maka setiap N-nya 4 salah. Lalu L-nya 2 karena D ya, subkulit D, L-nya 2. Maka jawabannya adalah D. Oke, berikutnya nomor 2. Elektron dengan bilangan kuantum yang tidak diizinkan. Yang tidak diizinkan berarti tidak ada, begitu ya. Nah, N-nya 4, L-nya 0 berarti 4s. Boleh ya 4s ya. M-nya 0 memungkinkan. S-nya nggak perlu kita perhatikan karena di orbital manapun ya boleh min setengah dan plus setengah. Jadi S-nya nggak perlu kita lihat, boleh-boleh aja. Berarti yang A boleh. Yang B, N-nya 3, L-nya 1 ya. 3P. P itu kotaknya 3 berarti antara min 1, 0 plus 1 boleh. N-nya 4, L-nya 3 berarti 4F. F kotaknya 7 berarti min 3 sampai dengan plus 3. Jadi M itu maksimum minimumnya adalah plus minus L. Itu ya. Lalu untuk yang D 3P. M-nya 1 boleh. Tetapi yang E 2D. 2D tidak ada. Ya. 2D itu tidak ada. Perhatikan di 2D enggak ada di sini ya. Yang ada 2S, 2P. D itu dimulai dari subkulit pada periode ketiga. Oke? Pada periode keempat maksudnya. Di N sama dengan 3 yang memungkinkan ya. Berarti jawabannya adalah E. Ini tidak mungkin ya karena 2D tidak ada. Oke, berikutnya nomor 3. Untuk nomor 26. Nah, 26 kita konfigurasi dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ini untuk konfigurasi itu berdasarkan gambar yang sudah saya buat di sini ya. 1S, 2S, 2P, 3S dan seterusnya. Ikuti panahnya. Nah, terus untuk 26 berakhir di 3D6, 4S2, 3D6. Nah, kemudian ditanya di soal, kalau Fe12 konfigurasinya adalah, perhatikan, ini berada pada golongan B yang terletak di blok D. Kalau dia blok D, berarti terluar itu adalah satu nomor di atas dari D-nya. Kalau D-nya 3 berarti S-nya 4. Kalau D-nya 4 berarti S-nya 5 dan seterusnya ya. Nah, karena di S itu berada pada kulit terluar, maka dari S terlepas dahulu. Sehingga kalau kita melepas 2 elektron, maka terlepas dari S-nya dulu lepas hilang.
tinggallah 3D6. Jadi di sini tidak ada lagi 4S-nya. Ya, seperti itu. Sehingga jawabannya adalah D. Oke. Sampai sini masih bisa ya? Oke, kita lanjut nomor 4. Katanya ada suatu unsur X, AR-nya yang di atas 80, neutronnya 45. Berarti kita cari protonnya. Proton itu adalah nomor massa dikurang neutron. Berarti 80 kurang 45 hasilnya 35. Kita konfigurasi 35, 2, 8, 18, 7. Nah, ini berada pada golongan 7A. Periodenya adalah, kita lihat periodenya itu untuk kulitnya ya. Periodenya, lihat dari kulitnya sudah ada 4 kulit dari sini ya. K, L, M, N. Udah ada 4 kulit. Berarti periode 4 dan golongannya adalah golongan 7A atau halogen. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, masih sederhana ya. Berikutnya nomor 5. Letak unsur dan konfigurasi elektron yang tepat. Nah, ini yang dikonfigurasikan adalah elektron. Nah, ketika dia netral, berarti proton sama dengan elektron. Sehingga yang dikonfigurasi adalah 16-nya, bukan yang di atas ya. 16 berarti lewat 10 neon, siap neon 3S2 baru 3P4. Ini artinya berada pada periode ketiga dan golongannya 2 tambah 4, 6A atau oksigen. Sehingga yang tepat adalah 6A periode 3B. Oke, kita lanjut. Nah, ada konfigurasi berakhir di 4S2 3D10. Oke, dalam sistem periode terletak pada. Nah, kalau berakhir dia di D, berarti blok D, artinya dia golongan B. Jadi yang A salahkan, A, B salah, D juga salah. Nah, untuk mencari periode tentunya nomor terbesar, yaitu nomor 4 ya, nomor 4. Berarti itulah periodenya. Untuk golongannya kita jumlahkan elektron di S dan D nya, berarti 2 tambah 10, hasilnya 12. Kalau 12 berarti 2B. Sehingga jawabannya adalah C. Periode 4 golongan 2B. Oke, gitu. Nomor 7. Cepat-cepat ya. Seorang siswa SMA Sedayu ingin memprediksi letak unsur dalam sistem periodik unsur dalam suatu konfigurasi dengan aturan Aufbau. Dia berada pada 3P6 ujungnya. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Disinilah akhirnya. Pertanyaannya adalah, tentukan periode dan golongan. Setiap kita mau cari periode berarti nomor terbesar, tentunya nomor 3. Inilah nomor periodenya. Golongannya, kalau dia di blok P, jumlahkan elektron di S dan P-nya. Berarti ya, ini 6 tambah 2 hasilnya adalah 8. Blok P berarti golongan utama, maka golongannya adalah golongan 8A. 8A dan periode 3 jawabannya adalah B. Ya, sangat sederhana tapi sangat penting ya. Nah, nomor 8. Berdasarkan data di atas, letak unsur secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, ingat, dari kiri ke kanan ke elektronegatifan bertambah, cenderung bertambah ya. Cenderung bertambah. Berarti kalau seperti itu, kita lihat dari kiri ke kanan, kita cari yang bertambah. Berarti dari S dulu yang lebih kecil, baru P, baru Q ya, S, PQ, S, PQ, baru O, baru R. Ini berarti jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 9. Ini kalau kita perhatikan berada pada 4S2
artinya berada pada golongan A, blok S dia, golongan A, periode 4 dan 2A. Nomor atomnya katanya 32. Kalau kita hitung 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Berarti nomor atomnya 20. Jadi dia itu adalah 20X. Bukan 32. Berarti yang A salah. Terus terletak pada periode 3, jelas salah. Periodenya 4. Terus golongannya adalah 2A dan periode 4. Benar. Ya. Jadi termasuk dalam golongan alkali, salah. 2A itu alkali tanah. Jadi yang D salah. Periode 3 salah. Mempunyai 10 elektron yang berpasangan. Kalau kita perhatikan 10 elektron yang berpasangan. Ini ada 20 elektronnya totalnya dan 20 elektronnya berpasangan. Ya. 10 elektron yang berpasangan. Harusnya 20 elektron yang berpasangan, ya, bukan 10. Tetapi kalau 10 pasang elektron baru pas. Semua elektron berpasangan. Nah, ini baru pas, ya. Jawabannya adalah E. Semua elektron berpasangan karena S maksimum 2, P maksimum 6. Semuanya pas 2 dan 6. Kalau D maksimum 10. Oke, jawabannya adalah E. Nomor 10 yang terletak dalam satu golongan. Intinya segolongan itu berarti elektron valensinya harus sama, ya. Elektron valensi sama. Nah, ini perhatikan 15285 terus 7225, elektron valensinya sama-sama 5, berarti golongan 5A. Maka yang segolongan adalah N dan P, ya, nitrogen dan fosfor, golongan 5A. Terus ini teori untuk 11, pengelompokan suatu unsur di mana AR unsur tengah adalah AR unsur pertama dijumlah dengan AR ketiga lalu dirata-ratakan, dibagi 2. Itu adalah teori triad Dobereiner, ya, namanya triad Dobereiner. 3. Ya, jadi dia menyusun sistem periode unsur itu 33 unsur. Dia katakan unsur di tengah itu AR-nya hasil jumlah yang pertama dengan ketiga dibagi 2. Nah, kalau Newlands itu oktav, not musik, ya. Kalau ada not musik itu Newlands. Oke, nomor 12. Ada 5 orbital di mana 3 orbital terisi oleh elektron yang berpasangan dan 2 orbital yang terisi tidak berpasangan. Konfigurasi elektron tersebut memiliki nomor atom dan periode. Nah, kalau begitu ada 5 orbital. 5 orbital itu berarti maksudnya ada 5 kotak, ya. Kalau 5 kotak berarti kemungkinan dia melewati 2P, ya. Kemungkinan dia melewati 2P berarti kita buat seperti ini. S satu kotak, satu orbital, S satu kotak lagi, satu orbital. Lalu di P-nya 3 orbital, 3 kotak. Dia katakan ada 5 orbitalnya dan 3 terisi berpasangan. Ini sudah 2 yang berpasangan. Berarti tinggal satu lagi, ya. Satu lagi yang berpasangan dari si P-nya. P-nya 3 kotak dan satu udah berpasangan, berarti 2 lagi. Dia sendiri-sendiri, berarti dia belum sampai 6, ya, berarti dia ada 4, ya. Kalau kita susun 1, 2, 3, balik lagi satu lagi, disitulah dia ada 3 kotak yang penuh dan 2 kotak yang setengah penuh. Bisa, ya, dipahami, ya. Oke, jadi berdasarkan hal tersebut maka dia terletak pada periode. Nah, tentunya periodenya udah nampak ini, ya. Periodenya adalah nomor terbesar, tentunya nomor 2. Tuh, ya, periodenya adalah periode 2. Lalu nomor atomnya kita jumlah semua. 2 tambah 2 tambah 4, 8. Berarti 8 dan 2.
Sehingga jawabannya adalah C, ya. Ini belum susah ya. Terus nomor 13, urutan jari-jari atom. Kalau kita perhatikan dari konfigurasinya nanti 3Li berarti 21, 11Na 281, 37Rb 281881, 19K 2881, semuanya adalah golongan 1A. Kalau kita perhatikan semua golongan 1A. Berarti kalau 1A segolongan, maka semakin banyak kulitnya, semakin besar jari-jari atomnya. Berarti terbesar adalah Rb, baru K, baru Na, baru Li. Mana dia? Jawabannya adalah D. Atau kalau lebih gampang kita pahami, dari atas ke bawah satu golongan, jari-jari makin besar, ya. Seperti itu. Nah, nomor 14, yang memiliki energi ionisasi terbesar. Nah, ini saya kunci jawabannya A. Nah, salah satu unsur yang paling besar energi ionisasinya adalah golongan 8A, yaitu helium. Ya, helium. Dia posisinya berada paling kanan dan paling atas. Jadi paling kanan atas itulah energi ionisasi terbesar, yaitu helium. Nah, oleh karena energinya sangat besar, sehingga helium belum ditemukan senyawanya sampai sekarang, ya. Itu, maka jawabannya adalah A. Terakhir, pernyataan yang benar untuk 35Br dan 19K. Kita konfigurasi 35 berarti 28187, 19 2881. Nah, kalau dari sini kita perhatikan ini 7, berarti dia itu golongan 7. 7 itu berarti artinya mudah, ya, mudah tangkap elektron, ya, mudah tangkap elektron. Sedangkan kalau 1 elektron valensinya berarti dia adalah golongan 1A atau mudah lepas elektron. Kalau mudah lepas elektron berarti disebut dia keelektropositifannya tinggi. Mudah menangkap elektron berarti keelektronegatifannya besar, ya. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3 itu cenderung logam. 4 sampai 7 itu non logam, 8 stabil. Berarti ini si Br karena 7 dia adalah non logam. Sedangkan K karena 1 berarti logam. Maka sifat non logam Br lebih besar dari K. Coba kita cek satu persatu lagi. Yang B, energi ionisasi makin ke kanan dalam periode makin besar. Ini kan sama-sama periode 4 ini, ya. KLMN. KLMN. Br berarti energi ionisasi lebih besar. Afinitas elektron juga demikian, kemampuan untuk energi untuk menangkap elektron. Keelektronegatifannya juga imbang. Jadi energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan itu sama modelnya, ya. Secara umum sama modelnya. Jumlah elektron valensi Br lebih kecil, salah. Br-nya elektron valensinya 7, ya. Nah, demikian pembahasan kita. Ini adalah kisi-kisi untuk soal di SMA Plus Jaya Nusantara. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam.